asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini masih untuk menyampaikan sosialisasi kami sebagai integrasi materi semester 2 dari mata pelajaran biologi. Nah, di depan ini sudah ada beberapa poster yang nanti akan dipresentasikan. Sebelumnya kita mau nyanyi dari dulu nih buat biar semangat. Terus 1, 2, 3. Kita dari IPA 5 anak-anak mau bersosialisasi. Ini mau diperhatikan dulu. Jangan disambi main HP. IPA 5. rokok di masa yang kedua membahas tentang anti bahan kimia berbahaya. Yang ketiga nanti ada anti narkoba. Yang kelima anti LGBT. Yang keempat maksudnya anti LGBT dan juga anti seks bebas. Dan yang keenam ada pemberian vaksin. Langsung saja untuk kelompok yang pertama bisa menyarankan materi kesehatan. Baik kakak-kakak kelas 11 kelas 12 tes 1, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai larangan rokok untuk memenuhi tugas kami. Siapa sih nggak kenal sama yang namanya merokok? Oh iya, masalahnya merokok itu kegiatan apa sih? Apa? Merokok. Merokok? Merokoknya apa loh? Ya, seringkali merokok digunakan oleh kalangan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang paling banyak juga laki-laki hingga pria dewasa. Tapi merokok sendiri merupakan salah satu dari faktor penyebab kematian terbesar dan faktor penyebab gangguan kesehatan yang ada di seluruh dunia. Nah, kita mulai dari komponennya terlebih dahulu ya. Di gambar di sini sudah ada komponen yang kami tulis. Yang paling terkenal kita ambil dari nikotin. Nikotin ini adalah galah penyebab orang nggak bisa berhenti merokok. Orang jadi ketagihan merokok. Nah, nikotin itu kan bahan dari bakaran tembakau. Terus juga ada yang namanya tar. Tar itu kalau teman-teman, kalau kakak-kakak sekalian melihat orang di mana di percobaan itu pasti ada yang warnanya coklat, hitam, lengket-lengket. Nah, itu namanya tar. Juga yang bisa merusak paru-paru kita ketika kita merokok. Dan juga rokok sendiri juga menyebabkan banyak sekali kematian penyakit. Contohnya juga kanker paru-paru, sakit jantung, stroke dan juga PPOK. Nah, setelah penyakit kurang aku juga tentang biaya pengobatannya. Dengan merokok setiap hari mengeluarkan kisaran 20.000 lah. Tapi kakak-kakak sekalian bisa mengeluarkan uang lebih kalau penyakitnya sudah mulai muncul. Contohnya biaya pengobatan penyakit kanker paru-paru di Indonesia itu sekitar 60 sampai 100 juta rupiah. Kisaran itu kan
penjelasan dari kami mengenai bahaya merokok. Terima kasih tentang bahaya merokok. Untuk kelompok 2 selanjutnya bisa menyampaikan materi sosialisasinya. Untuk kelompok 2 akan saya jelaskan mengenai bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya ini sebenarnya banyak ya. Yang kita hanya beberapa saja. Yang pertama adalah korosif. Korosif sendiri adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap benda lain dan dapat menyebabkan dampak negatif. Nah, untuk korosif sendiri itu bisa merusak organ mata, kulit, pernafasan jika hidup dan juga pencernaan jika gelap. Lalu yang kedua adalah flammable. Simbol ini sifatnya mudah terbakar. Nah, flammable sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu externally flammable dan juga highly flammable. Untuk yang externally itu suhunya normal, dan untuk yang highly suhunya pengaruh terbakar atau tidaknya itu sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah toksik. Simbol ini, simbol toksik itu yang ini. Nah, toksik itu bahannya beracun. Nah, bahan beracun ini dapat menyebabkan kematian. Karena bahan ini itu bukan hanya masuk ke tubuh saja, tetapi juga dapat melalui pernafasan, pencernaan, dan juga kulit. Untuk yang terakhir adalah harmful iritan. Bahan ini sangat berbahaya jika tekanan kulit karena bisa terjadi iritasi. Untuk bahan kimia berbahaya ini, kakak dan juga teman-teman sekalian bisa berhati-hati lagi jika menggunakan bahan kimia berbahaya seperti slogan kita, anti BKB kita pasti, anti BKB kita jaga kesehatan selalu bersama kita. Buka apa Des? Baik, terima kasih untuk sosialisasinya dari kelompok 2 tadi tentang bahaya bahan kimia. Lanjut untuk kelompok 3 bisa menyampaikan sosialisasinya. Nah, di sini kami dari kelompok 3 dengan tema anti narkoba. Sebelumnya kakak-kakak udah tahu belum singkatan narkoba itu apa? Narkotika. Ya, terus apa lagi? Bahan kimia. Ya, terus satunya. Bener sih. Nah, saya mau perjelas ya, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkotika ini bisa berasal dari tanaman atau bahan semi sintetis atau sintetis. Nah, macam-macam narkoba ini ada yang sering kita jumpai atau sering kita dengar di berita-berita, yaitu ganja, sabu, heroin, dan lain-lain. Nah, kakak-kakak udah tahu belum dampak penggunaan narkoba ini apa aja? Ya mungkin itu ada beberapa dampaknya ya. Tapi yang jelas narkoba ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita, bisa mengakibatkan depresan, halusinogen, terus ada juga stimulan atau kita bisa kehilangan kesadaran dan juga penurunan fungsi organ tubuh. Nah, cara mencegah kita agar tidak terdampak oleh dampak narkoba ini, kita dapat mencegah penggunaan narkoba dengan selektif memilih kegiatan, mengikuti nasihat orang tua atau mendengarkan nasihat orang tua, memiliki hobi dan aktivitas yang positif seperti olahraga. Nah, saya punya slogan nih, kalau saya bilang kelas 12 IPS 1, nanti kakak-kakaknya jawab, mari berprestasi tanpa ekstasi ya. Setuju nggak? Nanti jawabnya yang keras ya. 1, 2, 3. 12 IPS 1. Mari berprestasi tanpa ekstasi. Kurang semangat katanya tadi mau semangat. Sekali lagi. Yang keras. Kelas 12 IPS 1. Mari berprestasi tanpa ekstasi. Jadi sebenarnya di dalam materi ini ada 3 tema, anti seks bebas, anti LGBT, dan juga bukan menyusui. Apa? Kembar menyusui untuk anak-anak yang perempuan dan yang lainnya.
yang gemar lucu ya. Hobi bukan cilik. Makasih ya. Masih nyusui kan juga masih anti, masih anak mungkin ya. Yang pertama tentang anti seks bebas. Jadi seks bebas itu kan budaya yang berlaku buat kita sendiri sama orang lain. Kayak mungkin kalau misalnya kita melakukan kebiasaan seks bebas, mungkin bisa menyebabkan penyakit kelamin kayak AIDS, kayak HIV, dan mungkin kan kalau lupa pakai apa ya? Pakai pengaman. Jadi kan kan bisa menyebabkan hamil. Kalau misal masih SMA udah seks kan nanti kayak udah seks bebas terus hamil nanti kan akhirnya depresi malah gila nantinya jadinya. Jadi kan sesuai slogan di sini no more AIDS, no more free sex. Tidak ada lagi seks bebas. Materi tema yang kedua yaitu tentang anti LGBT. Sebelumnya Kak Harus ini udah sering dengar tentang LGBT kan? Gak boleh son. Jadi yang pertama itu L itu dari kata lesbi. Mungkin yang perempuan suka sama perempuan. Jadi itu dari kata gay yang berarti laki-laki suka sama laki-laki. B biseksual. Jadi dia ini bisa suka perempuan tapi juga bisa suka laki-laki. Yang terakhir transgender itu dari transgender. Jadi dia bisa operasi kelamin masal perempuan jadi laki-laki dan laki-laki jadi perempuan. LGBT ini membawa dampak yang buruk bagi masyarakat karena LGBT ini kan melanggar norma-norma aturan ya, norma-norma aturan hukum, norma-norma agama. Karena kan di agama sendiri itu semuanya nggak ada yang mendukung LGBT. Untuk yang belum menyusui, untuk anak lihat kalau kita tanamkan ya nanti saat menjadi ibu. Karena kan bayi itu sangat membutuhkan nutrisi dan nutrisi yang ada komponennya paling tepat itu dari ASI ibu, itu ibu. Jadi tolong cobalah menyusui anak. Terima kasih Umali. Sosialisasi dari kelompok dan selanjutnya adalah apa vaksin kelompok 5 tentang vaksin. Halo semuanya. Halo. Udah gak asing gak dengan istilah vaksin? Vaksin itu adalah mikroorganisme yang sudah dimakan. Nah, kalau proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh itu namanya vaksinasi. Vaksinasi itu ada dua cara, dengan cara menyuntikkan dan juga melalui mulut. Terus juga kalau problematika yang terjadi sekarang ini tuh banyak orang remaja atau orang tua itu nggak mau divaksin. Alasannya kenapa? Kakak-kakak pada tahu? Nggak tahu. Alasannya itu karena mereka itu nggak mau divaksin, takut nanti sakit lah, takut nanti meninggal lah, dan lain-lain. Padahal tujuan vaksin itu adalah untuk menguatkan imun tubuh, mencegah penyakit alergi dan juga mencegah virus-virus. Nah, macam-macamnya itu ada yang 0 sampai 10 tahun untuk balita dan anak-anak, 11 sampai 18 tahun untuk usia remaja, 19 sampai 49 tahun untuk dewasa, dan 50 tahun ke atas untuk lansia. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah vaksinasi itu penting, dan mari kita hidupkan giat vaksinasi sesuai dengan slogan kita yaitu imun kuat tubuh sehat. Terima kasih atas dari kelompok 5. Itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila telah menyita waktunya. Setelah ini kami izin pamit undur diri dan juga kakak-kakak semua bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.